Haleluya. Tuhan Yesus, kami serahkan hati kami sepenuhnya kepadamu. Dalam segala perkara ajari kami untuk percaya dan bersyukur dalam segala keadaan. Sekarang bantu kami untuk memperoleh firman yang dari Tuhan. Bukankah firman-Mu itu pelita bagi kaki kami? Biarkan kami bisa berkaca dengan setiap halaman Alkitab yang akan kami baca dan semua penjelasan yang diberikan, kami bercermin dengan Tuhan, khususnya untuk keadaan yang kami hadapi hari ini. Makasih Roh Kudus, beri kami prophetic words, kata-kata profetik yang dari Tuhan, yang menjadi rema, jawaban, solusi, terobosan, dan mujizat yang dari Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan, praise the Lord. Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi dengan jarak, jadi dia ada bersama dengan Anda saat ini, baik yang sendirian maupun dengan family. Dimanapun Anda berada, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Demikian pula lidah bibirnya akan sampai ke telinga Anda. Saya mendapatkan suatu perasaan. Sometimes Tuhan memberi intuisi, sebuah feeling di dalam hati. Saya merasakan seperti ada getaran-getaran nubuatan. Bukankah kita hidup di akhir zaman? Dan Alkitab ini adalah firman Tuhan buat kita hari ini. Dan setiap kata-kata, setiap halaman mengandung roh nubuatan Kristus di dalamnya. Agar kita bisa berkaca, bercermin dalam segala keadaan. Kita buka sama-sama rema yang saya dapatkan di Kisah Para Rasul pasal 27. Menjelang akhir cerita Kisah Para Rasul. Kisah Rasul 27 ayat 14. Ya, ayat demi ayat nanti saya kembangkan untuk berbicara ke dalam keadaan kita. Judulnya tidak enak sebenarnya karena berjudul kapal terkandas. Beri tema pesan yang saya bawa, iman di kapal yang kandas. Sekali lagi, iman di kapal yang kandas. Biarpun yang kandas kapalnya, iman kita jangan kandas bersamanya. Kapal boleh kandas, iman kita jangan. Iman itu justru berguna saat-saat kapal terkandas. Apapun kapal hidup kita ini, bicara tentang pekerjaan, kondisi, kesehatan, apapun juga krisis kehidupan yang menerpa dan mendera, iman itulah yang mengalahkan dunia. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan tidak boleh kita bosan-bosan untuk terus beriman kepada Tuhan Yesus. Kapal terkandas, iman di kapal yang kandas, ayat 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Saya langsung lompat di pertengahan pasal, di ayat 14 dikatakan, ada angin badai yang datang tidak lama setelah itu. Tidak lama setelah apa? Setelah Paulus dan semua kru kapal beserta penumpang mulai berlayar. Kita itu nggak bisa menduga secara pasti apa yang akan datang menerpa. Paulus dalam cerita ini dia sudah kira-kira, dia sudah merasakan ada sesuatu akan terjadi. Sebab Roh Kristus adalah roh nubuatan. Tapi meskipun demikian, Paulus imannya kurang sempurna seperti apa? Pengenalannya akan Tuhan, orang ini dekat sama Tuhan Yesus. Dia pun hanya bisa melihat secara samar-samar kira-kira apa yang terjadi. Makanya Paulus berkata sama awak kapal, please jangan berlayar, tolong ditunda. Tapi karena Paulus adalah tukang tenda, tahu apa dia tentang pelayaran. Segala tanda-tanda secara alam dan juga pengalaman yang sudah tidak kurang-kurang bertahun-tahun. Yang namanya sailors atau apa itu sailors? Seorang yang sudah mahir di lautan lah ya. Seorang pelaut. Mereka berpikir pengalamanku gak kurang-kurang menurut hematku atau menurut hikmatnya. Ini aman. Langsung dia memberi perintah seluruh awak kapal untuk jalan. Tak lama kemudian, ternyata betul kan, yang dirasa di hati Paulus dalam roh yang dia terima. Dia merasakan ada sesuatu akan terjadi, beneran terjadi. Badai tiba yang disebut angin timur laut. Demikianlah kehidupan. Kita punya Roh Kudus pun kita tidak tahu secara pasti what will happen to us, ahead of us, di
di depan kita. Karena itu dikatakan di Alkitab di bagian lain tertulis begini, karena itu orang benar harus hidup oleh iman. Karena kita hidup itu nggak melihat, apalagi masa depan. Kita hanya bisa merasa. Karena itu kita harus hidup oleh iman. Dan iman itu membawa kita ke tempat tinggi, iman juga berguna di lembah. Jangan lepaskan imanmu, sebab iman tidak akan melepaskanmu. Siapa beriman, iman itu akan memelihara dia dalam masa-masa yang paling susah. Bahkan ketika kapal kandas pun, akan ada rencana Allah. Nah, tidak berapa lama kemudian, badai menerpa. Semua pencobaan di dunia ini silih berganti. Ada yang namanya bencana alam, ada yang dikarenakan manusia. Ada kejadian-kejadian yang tidak bisa kita duga. Kata-kata tidak berapa lama kemudian mengingatkan kepada kita bahwa musim kehidupan itu selalu datang dan pergi. Kita nggak pernah tahu, kita luput dari sesuatu, kita bisa luput dari mulut singa, kita nggak tahu ternyata yang menunggu kita adalah mulut dan rahang buaya. Makanya kita perlu Tuhan, dan kita nggak perlu takut. Makanya kita perlu iman. Iman itu membuat kita bukan cuma positive thinking. Iman itu mengalahkan negative thinking, pikiran negatif. Karena orang yang hidup oleh iman, hidup dalam janji-janji Tuhan. Dia nggak menyesuaikan dulu situasi dan kondisi. Imannya akan dipengaruhi keadaan, bukan. Tapi dia tetap memilih menjadi orang yang berpengaruh sekalipun dalam keadaan yang terpuruk. Kapal kandas sekalipun, Paulus tetap beriman pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman ini yang memelihara kita, iman kepada Kristus dan firman-Nya. Jangan dilepaskan. Kita enggak usah pikiran negatif, curiga, setelah ini ya, setelah wabah apalagi ya di dunia ini ya. Setiap angin badai di dunia ini ada namanya. Tapi barang siapa yang punya nama Yesus, dia dipelihara. Katakan amin. Barang siapa yang pada dahinya tertulis milik Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas hidup orang itu. Kita enggak sendirian. You may feel lonely, but you're never alone. You can never be alone anymore since you found Jesus. Sejak kita menemukan Yesus, atau lebih tepatnya sejak Yesus menemukan hidup kita. Kita tidak pernah sendirian, kita bisa merasa sendirian, tidak akan pernah sungguh-sungguh sendirian. Karena Yesus selalu beserta kita. Ya, nah itu dia. Setiap angin badai itu selalu ada namanya. Dalam kasus Paulus ini, dalam cerita ini, angin badai itu disebut angin timur laut. Musibah di dunia ini, wabah, semuanya silih berganti ada namanya. Ya, kejadian-kejadian yang buruk, bencana alam juga ada namanya. Tapi ingat ya, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are safe. Ini ayat Alkitab berbunyi, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Orang yang percaya kepadanya berlari ke dalamnya dan diselamatkan. Ya, dalam hal ini di ayat 14 angin badai itu disebut angin timur laut. Siap-siap in the future, masa depan. Masih ada banyak badai menerpa. Tapi saya yakin badai yang kita alami sekarang akan berlalu. Dan setiap badai berikut-berikutnya yang entah apa, satu persatu itu ada namanya. Tapi itu semuanya Tuhan pun sudah tahu. Karena itu taruhlah harapanmu pada Tuhan. Badai bisa silih berganti. Orang benar seperti gunung-gunung dan bukit-bukit di Sion. Seperti gunung-gunung seperti yang kokoh berdiri. Yang tidak akan pernah goyah diterpa angin. Kita lihat ayat 15. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Waktu angin itu menerpa, kapal itu nggak tahan. Karena itu kami menyerah saja. Dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Di ayat 15 ini dikatakan kami menyerah saja, kami di sini siapa? Termasuk Paulus tentunya di dalam kapal itu. Sekalipun dia orang beriman, tidak tentu dia selalu pegang kendali atas keadaan. Paulus ini kali berimannya seperti apa kita semua tahu. Ini orang raksasa iman. Sapu tangannya pun menyembuhkan orang. Tapi bagaimanapun juga setiap kita hanya manusia. Kita pasti ditemukan dari waktu ke waktu dalam keadaan di mana kita tidak pegang kendali. Kami di sini juga bicara tentang Dr. Lukas yang menjadi companion atau yang menjadi penolong Paulus, teman seperjalanan. Dia yang menulis biografi ini, Kisah Para Rasul. Dia menjelaskan kondisi di kapal itu. Kami semua, baik kapten kapal,
Ya, dan juga awaknya yang sudah pengalaman. Paulus, Lukas, semua orang yang di dalam kapal yang terombang-ambing itu, mereka berserah. Mereka tidak tahu kapal ini akan dibawa kemana. Ya, keadaan bisa demikian, kita tidak pegang kendali. Iman harus dalam kendali kita. Tetap tenang dalam segala keadaan. Ayat 16, kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Ayat 16, Lukas berkata, kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Di Alkitab saya garis bawahi, kami hanyut sampai ke. Kita nggak tahu. Setiap keadaan yang datang menerpa kita, yang di luar kendali kita sebagai manusia, kesera-sera, whatever will be. Kita tidak akan pernah tahu keadaan ini akan membawa dunia dan kehidupan kita hanyut sampai kemana. Tapi orang yang beriman tahu, sekalipun dia tidak pegang kendali, Tuhannya pegang kendali. Tuhan itu nggak pernah panik. Tidak ada kejutan bagi Tuhan. Tuhan maha tahu sebelum dunia dijadikan. Nah kadang-kadang kita sok tahu, kita mencoba menyelidiki kemahatauannya. Dan kita berkata, lah kalau Tuhan sudah tahu, kenapa Tuhan izinkan terjadi? Jangan coba main-main sebagai Tuhan. Kita tidak mungkin bisa menyelami hikmatnya. Tuhan sering disalahkan karena kemahakuasaannya. Kalau Tuhan berkuasa, kenapa Tuhan tidak hentikan? Kenapa kalau Tuhan itu maha kuasa tidak sembuhkan? Kita pasti gagal jadi Tuhan, jadi jangan coba-coba. Ya. Tuhan itu nggak pernah panik. Orang yang beriman pada Tuhan tidak bisa pegang kendali atas keadaan karena kita tetap manusia. Tapi kepada siapa kita beriman, yakni Tuhan, dia selalu pegang kendali. Kesera-sera whatever will be itu nice lagu yang enak dinyanyikan kalau punya Tuhan. Kalau nggak punya Tuhan bahaya. Kita hanyut kemana? Kesera-sera, nasib akan menuntun kita kemana kita nggak tahu. Tapi kalau orang itu di dalam Kristus, sekalipun dia tidak pegang kendali, entah nanti badai ini mengombang-ambing kapal kehidupan kami hanyut sampai kemana kita tidak mengerti. Tapi kalau kita ini punya Tuhan, pasti berlabuh dalam rencananya. Itu loh, whatever will be bagi orang percaya. I believe, saya percaya Tuhan tidak punya rancangan celaka. Rancangannya selalu now damai sejahtera, besok hari depan penuh pengharapan. Saya tidak pegang kendali atas keadaan, kita akui. Tapi saya punya Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Dan saya tahu di mana saya berlabuh. Lukas sangat realistis sekali. Dia berkata, kami tidak tahu, kami menyerah saja kemana kapal ini akan membawa kami. Hanyut sampai ke pulau mana. Dan akhirnya mereka ke sebuah pulau, ke pantai, sebuah pulau kecil bernama Kauda. Itu pun rencana Allah. Tidak ada yang namanya kebetulan. Memang pulau kecil namanya Kauda ini tidak disebut makna signifikannya. Tapi kalau tidak mampir dulu di situ, Paulus juga nggak sampai ke Roma. Setiap kejadian kecil dalam kehidupan Anda, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hingga Senin berikutnya, every little things that happen. Kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak dilepaskan iman kita pada firman. Every little transit, setiap transit yang tidak berarti membawa kita lebih dekat masuk ke dalam rencananya. Sehari-hari ini kita mengalami kauda kita. Tidak dijelaskan lagi di ayat berikutnya. Sepertinya tidak signifikan. Tapi langkah kaki orang benar, Tuhan menuntun apabila dia jatuh tak akan sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menentukan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Setiap langkah kaki kecilmu itu kauda-kaudamu. Jangan remehkan. Tugas kita bukan menentukan. Manusia bisa memikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Apabila dia kandas, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila kapalnya kandas, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ingat ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menentukan langkah kita. Tapi kita bisa menentukan kepada siapa kita percaya. Bahkan ketika kita tidak tahu apa yang menjadi rencananya hari ini. Kita lihat sekarang di ayat yang ke-17. Dan setelah skoci itu dinaikkan ke atas kapal, they do what they must. Mereka lakukan apa yang mereka harus lakukan. Mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Tidak ada waktu untuk feeling guilty. Memang tadinya mereka tidak mengindahkan nasihat Paulus. Tapi kalau sudah terjadi ya dihadapi. Tak ada waktu untuk feeling guilty. Tak ada waktu untuk merasa bersalah. Mereka berusaha untuk selamatkan skoci, memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Di masa-masa yang paling susah, bahkan kapal sudah surely pasti akan kandas, kita tetap harus menolong orang lain. Awak kapal mencoba menyelamatkan. Skoci itu kan untuk nyawa. Tali-tali kapal itu yang dililitkan di sana dengan alat-alat penolong adalah untuk memastikan mereka apa yang mereka bisa amankan, khususnya hidup manusia. Fokus orang yang beriman, sekalipun kapal pasti kandas. Dia harus lakukan yang dia bisa, selagi dia mampu. Dia harus lakukan segenap tenaga. Skoci harus diamankan. Tali-tali harus dipasang dengan semua alat-alat penolong yang tersedia. Iman tidak mengajarkan kita malas dan beralasan. Iman tidak pernah tercetus begini supaya kita pasif menunggu pertolongan Tuhan. We do what we can. Sekalipun kita tahu apa yang kita bisa lakukan itu terbatas sebagai manusia. Ya, iman itu memperhatikan perkara-perkara sederhana. Iman itu menitik beratkan di perkara-perkara kecil. Iman itu langkah kaki. Iman itu biji sesawi. Dan karena takut terdampar di beting sirtis, ayat 17b, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Disitulah batas manusia. Skoci sudah bisa, tali-tali sudah pada tempatnya. Tapi kemana kapal itu pergi, mereka tidak mampu mengendalikan. Terapung-apung saja. Anda harus tahu pada waktu itu terjadi cuaca yang super buruk, sehingga mereka tidak bisa lihat mana timur, mana barat. Saya yakin kompasnya pun seperti di Bermuda Triangle, ya, seperti di segitiga Bermuda, orang sudah trap masuk di situ, sudah terjebak, kapal ini nggak bisa keluar. Kompasnya pun udah kacau, muter-muter kali. Udah nggak tahu mana timur, mana barat. Disinilah batas manusia, karena manusia itu hidup di bawah awan, di bawah langit. Hanya Tuhan yang tahu ke kiri dan ke kanan. Dan di dalam kapal yang kandas itu semua orang tidak percaya, kecuali dua, Paulus dan Lukas. Dan Tuhan masih punya urusan dengan hamba-hambanya. Apakah hamba-hambanya ini langsung maha tahu? Hanya karena dekat dengan Tuhan Yesus? Kiri kanan, mereka pun terjebak dalam suasana yang sama. Tapi yang kandas kapalnya bukan imannya. Mereka bisa terjebak kondisinya, namun bukan terjebak hatinya. Sekalipun Tuhan tidak langsung turun tangan untuk menolong dan mengubah keadaan, tapi fakta bahwa Paulus dan Lukas bertahan di kapal yang pasti kandas itu berujung happy ending. Terjadi sesuatu yang harusnya tidak terjadi. Gara-gara mereka itu terjadi. Keselamatan seluruh awak kapalnya. Kapalnya tetap kandas, tapi nyawa manusia mengalami rancangan Allah. Terjadi keselamatan. Terjadi berbagai macam hal-hal yang harusnya
tidak mungkin ada gara-gara ada Paulus di sana. Iman itu yang akhirnya memelihara hamba-hambanya. Iman itu yang akhirnya mengalahkan dunia. Iman itulah yang akhirnya menjadi titik terang. Jalan keluar dari Laut Merah. Iman itu. Makanya iman itu mahal sekali harganya. Dia lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Dan dimurnikan oleh api. Kalau anak manusia datang, kata perjanjian baru di kitab Injil, adakah dia mendapatkan iman? Jangan lihat pada kondisi kapalnya. Saya kasih bocoran, kapal itu akhirnya tetap kandas. Ternyata iman Paulus tidak cukup untuk menyelamatkan kapal itu. Lebih tepatnya, iman Paulus berguna untuk hal-hal lain. Kapalnya tetap naas. Tetapi rancangan Allah tidak gagal gara-gara hamba-hamba Tuhan ini. Ya, kita lihat sekarang di ayat yang berikutnya. Ayat 18, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Mereka mulai membuang muatan kapal. Wah, ini sudah serius. Hidup manusia itu seperti kapal yang penuh muatan. Banyak sekali yang kita label berharga. Hingga krisis terjadi atau musibah. Atau ketika kita punya iman diuji dengan luar biasa. Maka kita mulai membuang muatan. Hal-hal yang dulu sifatnya berharga sekarang kurang harganya. Hal-hal yang kita anggap super penting sekarang jadi biasa. Masa-masa seperti ini yang kita alami di bumi ini sekarang, masa yang sangat berharga. Manusia bisa saja jor-joran tentang pakaian, barang mahal dan sebagainya. Sekarang bukan lagi menjadi inti pembicaraan. Orang-orang sehari-hari mikirkan besok makan apa. Mereka mulai atur menu. Kekhawatiran manusia bukan lagi mobilku kurang bagus. Kekhawatiran orang menjadi makanan, minuman, sandang, pangan, papan. Kembali dibawa Tuhan ke Taman Eden. Ya, hal-hal sederhana, bukan supaya kita khawatir. Karena perkara-perkara ini dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi supaya kita bergantung dengan pencipta kita. Supaya kita kembali depend on God. Nah, itu yang disebut membuang muatan kapal. Tadinya barang-barang itu sifatnya kargo-kargo, isinya itu penting sekali. Dulu fashion segala sesuatu. Sekarang fashion menjadi kurang berarti. Mereka tanpa mikir dua kali, karena sekarang udah urusan nyawa, dibuang langsung ke lautan, plung. Menoleh ke belakang pun tidak seperti istri Lot yang menoleh lalu menjadi tiang garam. Mereka bahkan tidak sayang dengan barang. Terjadi rewriting of their priorities. Terjadi penulisan ulang prioritas dalam kehidupan mereka. Tuhan izinkan hal ini terjadi supaya awak kapal mencari Tuhan. Kita lihat ayat 19, dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Wah, ini lebih berat lagi. Pertama mereka buang muatan kapal. Lalu nantinya 3 hari berikutnya mereka buang alat-alat kapal. Hari-hari ini tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan atau dirumahkan. Dan akhirnya berkat yang mereka terima atau gaji itu terpaksa harus dikurangi. Bapak Ibu Saudara, di masa-masa susah janganlah menuntut. Kita semuanya harus saling mendukung. Karena sekarang ini zona nyaman bukan lagi game plan-nya. Hidup nyaman bukan lagi sesuatu yang harus dipertahankan. Saya berdoa supaya Tuhan memberikan pada kita roh adaptasi. Setiap kita sama. Yang pusing bukan cuma orang yang bekerja untuk orang lain. Business owner yang punya perusahaan itu juga pusing 7 keliling. Kalau kita bekerja demi salary,
Mereka tanggungkan mobil pribadi, mereka tanggungkan rumah mereka. Karena itu kalau kita menuntut, ya kita bersyukurlah untuk 5 roti 2 ikan. Asal segala sesuatu ini masih ditambahkan. Alat-alat kapal itu mulai dibuang ke dalam laut, itu sudah pekerjaan bagi awak-awak kapal itu. Kalau muatan itu kan cuma fashion dan lifestyle atau gaya hidup. Kalau alatnya sudah dibuang, berarti sudah ada pembuangan fungsional. Kalau kita masih punya pekerjaan, bersyukurlah. Sekalipun dikurangi, siapa sih nggak kurang hari-hari ini? Ya kan? Siapa sih tidak menurun? Tentunya ada 1-2 yang perkecualian. Tapi rata-rata semua keluar dari zona nyaman. Karena itu bersyukurlah kalau Anda dan saya masih bisa makan. Bersyukurlah kalau masih punya pekerjaan. Jangan menuntut lebih, nanti domino. Kalau kita menuntut lebih, apalagi mencuri. Kalau satu orang yang memberi kita makan, katakanlah tangan yang memberi kita makan itu kita menjadi anjing yang menggigitnya. Kalau tangan itu terluka, kita tambah gak makan. Dan kalau tangan itu terluka seluruh keluarganya. Luka ini akan domino dan akan menjadi depresi besar di seluruh dunia. Hendaklah kita mempraktekkan hukum Kristus, saling menanggung beban dan saling bantu-membantulah kamu, kata ayat firman Tuhan. Ini waktunya bukan cuma mengencangkan sabuk kita, tapi terutama untuk mencari wajah Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku kehilangan sesuatu, aku tidak akan kekurangan apa-apa. Sebab Paulus berkata, aku tahu apa artinya kelimpahan. Aku tahu juga apa artinya kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Kelebihan tidak mengagumkan. Kekurangan tidak menakutkan. Aku tahu mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Orang yang sama ini di kapal kandas itu, yang menulis surat kepada gereja di Filipi, dia berkata, pandanglah Tuhan dalam segala perkara. Bahkan orang yang kehilangan pekerjaannya pun jangan putus asa. Burung pipit di udara dia pelihara. Pasti ada jalan Tuhan lah. Tuhan itu cukup berkuasa untuk ayomi, untuk pelihara setiap keluarga. Tuhan yang menciptakan itu lebih besar dari ciptaannya. Kalau Tuhan ciptakan 1000, berarti Tuhan lebih besar dari angka 1000 itu. Kalau Tuhan ciptakan seluruh dunia ini dan populasi manusia segini banyaknya, dia mati untuk semua. Berarti Tuhan tidak pernah kewalahan. Berarti dia lebih besar dari ciptaannya. Sebanyak apapun manusia di bumi ini, Tuhan lebih besar daripada total populasinya. He can meet your need. Dia bisa cukupkan kebutuhanmu. Tapi jangan mengeluh dulu. Jangan menuntut orang lain, jangan mencuri, jangan merampas. Kalau kita bandingkan dengan dulu, tapi kalau kita bandingkan dengan orang lain, mungkin kita bisa bersyukur loh. Banyak keluarga masih baik-baik saja. Doakan bosmu. Employers, business owners, ya kan? Doakan pengerjanya. Bersyukurlah hari ini. Masing-masing kita mawas diri, cukupkan diri. Nanti waktu limpah kembali, pasti keuntungan akan sama-sama dibagi. Karena Tuhan itu adil. Tuhan pasti akan memberkati anak-anaknya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. I want to see